Etika konsumsi dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup tidak menonjolkan standar atau sifat kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi sebagaimana yang dianut dalam ilmu ekonomi konvensional seperti utilitas dan kepuasan marginal, melainkan lebih menonjolkan aspek normatif. Kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi menurut Islam harus berlandaskan pada tuntunan ajaran Islam itu sendiri. Ada beberapa etika dalam konsumsi yang diatur oleh Islam, yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, amanah, barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal, larangan bersikap kikir, bakhil dan menumpuk harta, larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Fungsi kesejahteraan dan maksimisir. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalih atau utilitas, manfaat, maupun mafasid atau disulitas, kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ia mengidentifikasikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahat dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yaitu agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. 3 alasan Al-Ghazali mengapa seseorang harus terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu mencakupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, membantu orang yang membutuhkan. Fungsi utility. Fungsi utilitas diwakili oleh kurva indiferen. Fungsi utilitas juga mempresentasikan kepuasan ketika mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Semakin banyak jumlah yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula tingkat kepuasan yang didapatnya. Tapi ini tidak terjadi selamanya. Teori utilitas juga mengetahui konsep pengurangan utilitas marginal, yang menjelaskan pengurangan kepuasan utilitas dengan setiap penambahan yang diberikan. Ini juga berarti bahwa ada kepuasan maksimum secara keseluruhan dengan konsumsi barang atau jasa. Konsumsi intertemporal konvensional. Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di konvensional sering dikenal dengan rasionalisme ekonomi dan utilitarisme. Rasionalisme ekonomi menggambarkan manusia sebagai sosok yang sangat perhitungan dalam setiap aktivitas ekonominya, di mana kategori kesuksesan dihitung dari besaran materi yang berhasil dikumpulkan. Sehingga berdasarkan teori ini, maksimalisasi kepuasan adalah tujuan utama dari seorang konsumen. Manusia dianggap sebagai sosok homo economicius, yaitu sosok manusia yang distimulus dalam aktivitasnya dengan materi. Konsumsi konsumen muslim. Konsumen dalam ekonomi Islam atau konsumsi masyarakat muslim dinilai sebagai sarana yang wajib bagi seorang muslim tidak bisa mengabaikannya. Konsumsi seorang muslim sebagai sarana ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsumen muslim bertujuan untuk mencapai suatu maslahat. Asumsi dasar yang mendasari konsumsi konsumen muslim yaitu Islami dilaksanakan oleh masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba dalam perekonomian, dan mudharabah merupakan wujud perekonomian. Hubungan rasio tabungan dengan pembelanjaan akhir. Rasio tabungan adalah jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk tabungan atau investasi dibandingkan dengan pendapatan setiap bulannya. Menabung atau berinvestasi adalah cara kita untuk meningkatkan daya beli di masa yang akan datang. Jadi, sebaiknya ada alokasi rutin untuk tabungan atau investasi setiap bulan. Idealnya, rasio tabungan ini sebesar minimal 10% dari pendapatan. Semakin besar rasionya, semakin baik, dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau pengeluaran yang lain. Hubungan tabungan dengan investasi. Investasi dan tabungan adalah dua hal yang terpisah, namun menjadi satu dalam kondisi yang lebih makro. Seseorang yang berinvestasi sesungguhnya dia telah menjalankan kegiatan menabung. Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa investasi merupakan pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, namun digunakan untuk kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa di masa yang akan datang. Beberapa ahli ekonomi menyatakan bahwa pembentukan investasi merupakan faktor penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.
Pembentukan investasi dapat dilakukan jika masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabungkan. Tabungan ini diperlakukan untuk pembentukan investasi.